Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1326. Yamamoto bertanya. Lukamu sangat baru. Darahnya belum mengering. Baru terjadi setengah jam ini. Ya, Hanson menjawab. Orang itu menggunakan tinju mengalahkan tinju tangan kanan saya. Dengan kekuatan seperti ini, saya khawatir Anda juga tidak dapat mengalahkannya, Tuan Yamamoto. Begitu kata-kata ini keluar, Yamamoto Kazuki segera berubah serius. Dia juga seorang pelatih. Dia juga tahu ada batas tubuh fisik manusia. Dan batas ini sangat rendah. Tinju manusia terdiri dari 4 elemen daging, tulang, otot, dan kulit. Semuanya adalah daging dan darah. Sebuah tinju bisa saja mengenai perut, wajah, dan bagian lunak lawan tanpa melukai diri sendiri. Namun, menghadapi tinju lawan dengan tinju juga, maka ini adalah standar head-to-head. Namun, tinju siapa yang bisa begitu kuat sehingga satu pukulan bisa menghancurkan tinju orang lain? Memikirkan hal ini, dia buru-buru bertanya, pemuda itu menghancurkan tinjumu seperti ini. Apakah dia terluka parah? Hanson berkata dengan marah. Dia tidak apa-apa. Ini yang paling aneh. Tubuh orang ini nampaknya sangat keras. Seperti baja. Jika hal ini diajarkan ke Aurora, saya khawatir Nona Nanako Ito akan sangat sulit untuk memenangkan kompetisi ini. Yamamoto Izuki akhirnya menganggap masalah serius ini. Dia mengangguk dan berkata dengan murung. Aurora, kan? Aku yang mengingatnya. Setelah itu, dia memandang Hanson dan bertanya, mengapa kamu ingin membantu kami? Hanson buru-buru berkata, Tuan Yamamoto, sejujurnya, orang itu merampas pekerjaan saya dan juga memberdayakan tangan kanan saya. Saya sangat membencinya. Orang itu juga mengatakan dia sangat yakin Aurora memenangkan kompetisi ini. Dia mengatakan Nona Nanako sama sekali bukan lawan Aurora. Saya sangat berharap Nona Nanako dapat mengalahkan Aurora dan jangan biarkan orang itu berhasil. Yamamoto Izuki mengangguk dan berkata, Oke, kalau begitu, saya pasti akan memerhatikannya. Kamu bisa pergi. Hanson mengangguk dan berkata, kalau begitu Tuan Yamamoto, saya izin dulu. Pada saat ini, gadis di ruangan yang mengenakan celana olahraga lengan panjang berkata dengan suara yang sangat lembut, Tanaka-san, beri pria ini cek 100.000 yuan. Terima kasih telah memberitahu kami informasi penting seperti itu. Gadis ini sangat cantik, dengan gaya rambut poni ala Jepang. Jika hanya melihatnya, akan berpikir dia adalah seorang pendiam, anggun, dan paling cantik dengan gaya standar wanita Jepang. Tetapi itu benar-benar tak terduga bahwa dia masih seorang master bela diri sanda dan karate. Pemuda yang membuka pintu untuk Hanson terlebih dahulu mengangguk dengan hormat dan berkata, ya, Nona Ito. Setelah berbicara, dia mengeluarkan buku cek dari sakunya, menulis cek senilai 100.000 yuan dan menyerahkannya kepada Hanson. Ini sedikit hadiah dari Nona tertua kami. Mohon diterima. Hanson datang untuk mencari Yamamoto Kazuki dan Nanako, hanya untuk kehadiran Aurora dan Charlie untuk memenangkan kejuaraan. Terus terang, dia hanya ingin melakukan hal-hal buruk untuk pihak lain dan menyakiti mereka. Dia tidak berharap Nanako Ito akan begitu murah hati, dan bahkan memberinya bonus 100.000 yuan. Ini membuatnya langsung tersanjung, mengambil cek, membungkuk dan mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu meninggalkan ruang duduk Nanako Ito dengan puas. Bab 1327. Setelah Hanson pergi, Nanako menghampiri Yamamoto Izuki dan bertanya, Tuan, kekuatan Hanson ini jauh di bawahmu. Namun kemampuannya bisa dikatakan berada di tengah-tengah. Ceritanya, orang itu mampu menyakitinya tanpa mengalami cedera yang sama sekali. Tampaknya memang sangat kuat. Yamamoto Kazuki bertanya dengan rasa ingin tahu. Nanako, bagaimana kamu tahu bahwa Hanson ini bagus? Nanako Ito tersenyum dan berkata, Tuan, saya telah menonton semua video pertandingan Anda dan mempelajari setiap permainan Anda secara mendalam. Saya juga melihat pertandingan Anda dan Hanson ini. Kekuatannya sekitar 70% dari Anda.
Saya mengerti. Yamamoto Kazuki menghela napas dan berkata dengan pujian. Nanako, itu sebabnya aku menganggapmu sebagai murid langsung. Kamu terlalu pandai belajar, dan kamu bekerja terlalu keras. Dengan latar belakang keluargamu, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras untuk meraih juara. Kekuatan keluarga itu sudah cukup untuk membuat Anda menjadi seorang anak kaya raya yang membuat iri banyak orang di negara ini. Tapi kamu mau mengabdikan diri untuk mempelajari seni bela diri. Saya percaya bahwa pada waktunya, kamu dapat melampaui seorang guru dan menjadi master top yang mengakui negara kita. Nanako berkata dengan rendah hati, Tuan, terima kasih pujiannya. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk berlatih seni bela diri secara ekstrim, dan memenuhi harapan tinggi Anda dan keluarga itu. Yamamoto Izuki mengangguk dan berkata, jangan lupa, ada lebih dari 100 juta orang di belakang Anda. Mereka semua sangat menantikan kemampuan Anda untuk memenangkan kejayaan bagi negara. Omong-omong, Yamamoto Kazuki menghela napas dan berkata dengan emosi, saya telah lama optimis Anda bisa menjadi kebanggaan seluruh Jepang, dan saya yakin Anda bisa. Nanako mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tuan, jangan khawatir. Saya akan berusaha menguasai tenaga untuk menjadi kebanggaan seluruh bangsa. Yamamoto bersenandung dan berkata, aku sangat ingin melihat Aurora dan pelatihnya. Pada saat ini, Aurora telah mengganti pakaian sehari-hari dan berjalan keluar dari gym dengan tas latihan di punggung. Dan Charlie sedang duduk di RV keluarga Quinton yang luas dan mewah, ditentukan teh kungfu yang diseduh Adam. RV mewah Graham memang luar biasa. Dari luar, terlihat seperti bus jarak jauh biasa. Tidak bisa terlihat interior di dalamnya. Namun jika masuk, akan menemukan dunia yang sama sekali berbeda di dalamnya. Selain ruang kemudi, seluruh kabin telah hancur total. Tidak hanya ruang tamu yang luas dan mewah, lounge dan bar yang indah dan mewah. Juga ada 2 kamar tidur yang nyaman dan kamar mandi dengan shower. Menurut Graham, mobil ini khusus dibeli olehnya untuk kompetisi putrinya. Aurora sering bepergian ke seluruh negeri untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Baik itu dengan mobil, kereta api, atau pesawat, akan sedikit melelahkan setelah tiba di tujuan. Olahraga sendiri memiliki persyaratan tinggi pada kekuatan dan kondisi fisik. Graham tidak ingin jadwal mempengaruhi kinerja putrinya. Dia membeli mobil ini dan menggunakannya untuk membawa putri ke seluruh negeri. Dalam kata-kata Graham, mengendarai mobil ini nyaman, stabil dan lebih aman. Ini seperti rumah mobil, bahkan jika berkendara 10 atau 20 jam di dalam mobil, Aurora tidak akan merasakan sedikit pun kelelahan, dan bisa sangat baik. Graham ingin memastikan Aurora selalu dalam kondisi kompetitif yang sangat baik. Bab 1328. Melihat Charlie telah selesai minum, Adam dengan hormat mengisi ulang cangkir teh Charlie. Dia bertanya, Tuan Wade, saya tidak tahu. Apakah Anda puas dengan teh ini? Charlie mengangguk dan tersenyum. Dan berkata, oke, Adam, Anda pasti mempelajari penyeduhan teh secara khusus, kan? Saya tidak membayangkan seseorang dengan karakter seperti Anda bisa memiliki kesabaran mempelajari ritual minum teh. Adam Quinton sebenarnya adalah generasi kedua yang kaya yang tidak mengerti apa-apa. Dia hanya mengerti omong kosong dan juga suka menjadi artistik. Dia suka membeli beberapa barang palsu di Antique Street sepanjang hari, dan memperlakukan barang-barang itu seolah-olah itu harta karun. Bahkan ketika Jack Yaleman datang ke Aurus Hill untuk berpartisipasi dalam peletangan, Adam berjalan di samping Jack Yaleman untuk melawan dirinya sendiri. Charlie tidak melihatnya pada saat itu, tetapi memang kepribadiannya telah banyak dimudahkan. Dia menjadi jauh lebih masuk akal sekarang. Mendengar pujian Charlie, Adam buru-buru menjelaskan dengan wajah memerah. Tuan Wade, saya dulu masih muda dan bodoh dan berani menyakiti Anda. Tolong jangan ambil hati. Paman kedua menahan saya di rumah selama ini. Saya banyak merenungkan dan belajar ritual minum teh dan memupuk perasaanku. Sekarang aku tidak terburu-buru seperti sebelumnya. Charlie mengangguk dan berkata, ya, ada 2 tipe orang. 1, orang yang tidak sabar. Dan yang lain orang yang ikut-ikutan. Jika kamu bisa tenang dan memikirkan diri sendiri, itu membuktikan kamu tidak putus asa seperti sebelumnya. Graham berkata sambil tersenyum.
Sudah lama aku memberitahu anak ini. Jika dia tidak mengubah karakternya, aku dan ayahnya akan menguncinya di rumah keluarga Quinton selama 8 atau 10 tahun. Sehingga dia tidak bisa keluar dan menyebabkan masalah bagi keluarga Quinton. Untungnya, anak ini masih sedikit tercerahkan, dan dia bisa menemukan jalan kembali. Tepat ketika dia berbicara, Aurora melompat ke dalam mobil, melihat ayah dan saudara laki-lakinya minum teh dengan Tuan Wade, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, ayah, saudara, kalian sudah menunggu lama. Ayo kita berangkat." Graham menunjuk Aurora, tersenyum dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, lihat, ketika berada di depan gadis kecil ini, bahkan ayah kandungnya harus mengkhawatirkan di belakang Anda." Aurora berkata dengan malu-malu, "Oh, ayah, tidak ada hal seperti itu. Orang-orang menghormati Tuan Wade, dan Tuan Wade adalah tamu terhormat di keluarga kami. Saya harus menyapa Tuan Wade terlebih dahulu." Graham berkata sambil tersenyum, "Lihat dirimu. Aku hanya menyatakan, dan aku tidak keberatan." "Mengapa kamu gugup?" Aurora berkemah. "Aku sangat gugup. Ayah, kamu hanya berbicara omong kosong." Graham berkata dengan senyum puas. "Oh, oke. Ayah berbicara kosong. Ayo cepat duduk di sebelah Tuan Wade. Kita pulang makan siang." Aurora buru-buru tersipu dan duduk di sebelah Charlie. Pada saat ini, pengemudi menyalakan RV dan perlahan keluar dari tempat parkir stadion. Villa keluarga Quinton tidak berada di pusat kota, namun berada di Villa Suiyun di pinggiran kota, di sebelah Waduk Aurus Hill. Waduk Aurus Hill adalah danau besar di pinggiran kota Aurus Hill, dan juga merupakan sumber air utama Aurus Hill. Suiyun Villa dibangun di pinggir Waduk Aurus Hill. Bisa dikatakan Waduk Aurus Hill adalah sebuah danau buatan yang sangat besar di area ini, sehingga lingkungannya sangat bagus, dan sudah pasti tidak sebanding dengan kawasan villa di kota. Keluarga Quinton membeli sebuah villa di sini bertahun-tahun yang lalu. Saat itu Graham sangat cerdas, sebelum ada batasan tata ruang kota. Saat area villa direnovasi dan dibangun kembali, dia langsung membeli 2 villa. Lalu keduanya villa itu digabung menjadi satu. Terlebih lagi, kedua villanya berada di sebelah danau. Ketika pintu dibuka setiap hari, itu adalah reservoir buatan yang jernih dan lingkungan asri dengan burung dan bunga. Sebuah keindahan dan kenikmatan yang luar biasa. Halaman villa keluarga Quinton sangat besar, dan bahkan bisa memarkir 7 atau 8 mobil RV semacam ini tanpa masalah. Setelah mobil berhenti di halaman, Aurora berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya akan mengajak Anda berkeliling danau dengan speedboat." Bab 1329. Charlie tidak mengira Aurora memiliki speedboat di sini. Melihat Aurora dengan sangat sungguh-sungguh, Charlie tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu. Ayo kita lihat, tapi bagaimana keterampilan mengemudimu? Kamu tidak akan melemparkanku ke danau, kan?" Aurora tersipu dan berkata dengan malu-malu, "Bagaimana mungkin, Tuan Wade? Keterampilan saya sangat lumayan. Jangan khawatir. Jika Anda jatuh ke danau, saya bisa menyelamatkan Anda." Adam di samping berkata, "Kakak, ajak aku juga. Aku ingin ikut." Adam bukanlah adik kandung Aurora. Mereka hanya sepupu dari seorang nenek. Adam biasanya tidak tinggal di villa ini. Hanya sesekali datang sebagai tamu. Jadi ketika mendengar Aurora akan bermain speedboat, dia merasa sedikit gatal. Aurora memelototinya dan memarahi. "Kemana kamu terus mengikuti? Kamu ada di mana-mana." Adam mengerutkan bibirnya dengan sedih, dan ingin mengatakan sesuatu. Graham di samping berkata kepadanya, "Adam, kamu ikut denganku. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu." Adam tidak berani membantah. Dia melihat paman kedua berkata demikian. Setidaknya dia mengangguk dan berkata, "Oke paman kedua." Di sini, Aurora memegang lengan Charlie dengan penuh kasih, dan berkata, "Tuan Wade, ayo pergi dan bermain sebentar sebelum kita makan." Charlie mengangguk dan pergi ke danau bersamanya. Pada saat ini, Graham berkata kepada Adam dengan suara rendah, "Kamu bocah, kamu sudah baik selama ini. Mengapa kamu tidak melihatnya?" Adam bertanya dengan sangat sedih, "Paman, apa yang terjadi denganku? Apakah aku salah?"
Graham bergumam. Apakah kamu bodoh? Tidak bisakah kamu melihat aku sedang mencoba menjodohkan sepupumu dan Tuan Wade? Kamu masih saja mengganggu mereka. Ini bisa buruk bagi saudara perempuanmu. Adam ragu-ragu sejenak. Lalu berbisik. Paman kedua, Tuan Wade kan sudah menikah. Graham bertanya dan bertanya. Siapa bilang seseorang tidak bisa pergi ketika menikah? Siapa yang mendirikannya? Jika Tuan Wade bercerai lalu menikah dengan saudara perempuanmu, bukankah Tuan Wade jadi cucu keluarga Quinton? Adam tercengang. Dan setelah beberapa saat dia mengangguk tak berdaya. Oke, paman kedua, kamu benar. Setelah dia selesai berbicara, dia berpikir sejenak, lalu berkata dengan senyum menyeringai. Paman kedua, katamu, jika Tuan Wade menjadi saudara ipar, aku akan menjadi luar biasa. Siapa lagi di Aurus Hill yang berani main-main denganku? Graham tersenyum ringan dan berkata, jika Tuan Wade benar-benar menjadi saudara iparmu, aku tidak berpikir ada orang yang berani melamarmu di seluruh negeri. Adam sangat bersemangat. Dia bertepuk tangan dan tertawa. Haha, itu bagus. Pada saat ini, Aurora membawa Charlie ke dermaga kecil di tepi danau. Di sini, terdapat dermaga kecil dengan struktur baja ringan. Ada sebuah speedboat kecil impor diparkir. Speedboat jenis ini hanya memiliki 6 tempat duduk yang tidak terlalu besar. Namun buritannya dilengkapi dengan 4 set mesin Yamaha 400 tenaga kuda. Charlie bingung dan berkata, untuk kapal besar dengan mesin 200 tenaga kuda, sudah bisa berjalan sangat cepat. Kapal ini memiliki 4 mesin 400 tenaga kuda. Kamu ingin terbang? Aurora menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum. Waduk ini biasanya ditutup, tidak ada kapal lain di sini. Kita bisa memacu dengan cepat. Mengatakan itu, dia melompat ke perahu dan berkata dengan gembira. Saat liburan ke luar negeri, saya melihat orang asing suka mengendarai speedboat bertenaga super tinggi. Ferrari juga merilis speedboat Riva Ferrari. Saya pernah mengendarainya saat di luar negeri. Cukup seru, tapi tenaganya masih agak kurang. Saya senang speedboat ini. Konfigurasi tenaganya 2 kali lipat speedboat Ferrari. Charlie tersenyum dan berkata, aku sedikit gugup jika kamu mengatakan itu. Bab 1330. Aurora berkata sambil tersenyum. Tuan Wade, percaya saja dengan keterampilanku. Charlie mengangguk, melangkah ke speedboat, dan duduk di samping Aurora. Pada saat ini, Aurora menekan tombol start, dan 4 mesin V8 yang berjajar menderu. Suara saat low idle saja sudah jauh lebih kuat daripada suara mesin supercharge. Aurora perlahan-lahan mengendarai speedboat keluar dari dermaga. Dia nakal tersenyum pada Charlie, dan berkata, Tuan Wade, duduklah. Setelah itu, dia tiba-tiba menggeser akselerator ke tenaga maksimal. Speedboat meledak dengan kekuatan besar dan melaju tiba-tiba. Meskipun Charlie sudah siap, dia masih dikejutkan oleh kekuatan besar speedboat. Danau ini sangat luas. Mengendarai speedboat tidak seperti berkendara di darat. Di danau, tidak ada masalah dengan mata tertutup. Seluruh danau tiba-tiba menjadi tempat Aurora berkendara ugal-ugalan. Karakternya sendiri adalah kombinasi kekerasan dan kelembutan. Dengan karakternya, jenis olahraga yang cocok adalah yang ekstrim, intens, dan mengasyikkan. Aurora melihat Charlie tenang dari awal hingga akhir. Ini membuatnya merasa sedikit kecewa. Alasan dia mengajak Charlie naik perahu karena dia ingin melihat Charlie gugup. Semua orang yang berada di speedboatnya biasanya akan gelisah atau takut. Dia merasa bahwa bahkan jika Charlie tidak takut, dia setidaknya akan menunjukkan kegugupan. Sehingga dia bisa sukses mengerjainya. Namun, Charlie benar-benar tidak berubah sama sekali. Bahkan jika dia telah memaksimalkan kekuatan kapal dan membuat kapal tampak terbang di atas udara, Charlie masih acuh tak acuh. Sebenarnya, Charlie merasa sedikit gelisah di hatinya. Hanya saja Charlie tidak mau menunjukkan kegugupan seperti ini di depan Aurora. Jika tidak, dia akan dicubit oleh gadis kecil ini. Aurora terus berakselerasi. Dan akhirnya berakselerasi ke titik ketika bahkan hatinya sendiri merasa sedikit kosong. Dia akhirnya menyerah. Lalu secara bertahap memperlambat kecepatan perahu, menghentikan perahu di tengah danau, dan berkata kepada Charlie sambil mendesah, Tuan Wade,
Apakah Anda biasanya gugup dan takut? Charlie tersenyum dan berkata, terkadang aku gugup, tapi aku tidak pernah takut. Aurora buru-buru bertanya, lalu Tuan Wade, dalam keadaan apa Anda merasa gugup? Bisakah Anda memberi saya beberapa contoh spesifik? Charlie berpikir sejenak, lalu tersenyum. Nona Moore pernah memberi saya cek senilai 100 juta. Apakah kamu tahu tentang ini? Saya tahu, Aurora berkata sambil tersenyum. Kelihatannya itu cek yang Sister Jasmine berikan saat Anda memberi kami obat di Heaven Spring milik Albert. Charlie mengangguk. Aurora buru-buru bertanya, Tuan Wade, Anda seharusnya tidak memdulikan 100 juta yuan. Mengapa masih bersemangat dengan cek itu? Charlie berkata sambil tersenyum. Saya menyimpan cek 100 juta ini di saku. Saya memberikannya kepada ibu mertua saya yang saya kira itu cek lain senilai 180.000. Aurora bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Lalu mengapa kamu gugup? Lagi pula, 100 juta tidak ada artinya bagimu sama sekali. Charlie tersenyum ringan dan berkata, saya tidak khawatir kehilangan cek 100 juta itu. Tapi jika itu jatuh ke tangan ibu mertua saya tidak bisa tidur selama sebulan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.